Gini, saya tidak ingin jawaban saya ini menjadi fatwa, ya. Artinya menjadi satu-satunya kebenaran, tidak. Tapi ini adalah pendapat saya dari ilmu yang sudah saya serap, ya. Baik itu dari beliau sendiri maupun dari ustadz-ustadz yang lain, ya. Karena saya ini kan anak kemarin sore. Saya ini anak kemarin sore yang baru memahami. Mungkin saya ini dalam keadaan euforia terhadap tauhid ini, senang. Maka saya semangat untuk dengan izin Allah tentunya untuk mempelajari tauhid ini lebih dalam dan ingin mempraktekkan bagaimana praktek sahabat pengaruh kalimat la ilaha illallah itu dalam diri para sahabat itu. Itu aja sebenarnya tujuan saya. Namun dengan keterbatasan hari ini kita dihadapkan pada satu situasi kondisi yang faktual. Nah, ini yang perlu saya reaksi. Ya. Jadi ini reaksi pribadi saya saja bahwa ketika pertengahan akhir bulan Juni saya sudah mendengar itu bahwa beliau ini sudah mulai begini dan begitu. Kemudian saya juga mendengar dari beberapa ikhwan ada pengaruh dari orang-orang terdekat beliau. Saya tidak menganggap itu sebuah sesuatu yang serius karena saya menganggap beliau adalah orang yang memiliki istiqomah, sikoh di dalam pendapat dan keyakinan beliau. Sehingga saya tidak khawatir gitu bahwa beliau tetap di jalur fisabilillah ini insyaallah. Tapi sampai kemudian di awal Agustus atau di akhir Juli, bulan Juli itu merebak beberapa postingan di media yang gambarnya dan suaranya pun sama, ya. Apakah itu editan atau tidak saya tidak tahu, ya. Tetapi kalau saya menggunakan teori probability, teori kemungkinan besar itu bisa jadi bukan suara beliau. Karena dengan teknologi suara ini bisa dimiripkan suara siapa saja, dimiripkan dengan orang. Ya, bisa jadi. Itu kalau saya suudzon dengan menggunakan teori probability, serba kemungkinan, serba mungkin, ya. Tapi setelah berjalannya waktu, kemudian muncul di awal Agustus itu atau sebelum 17 Agustus itu ada satu postingan di media yang katakanlah ya sempat saya shock, kaget saya. Nah, tapi kemudian pada tanggal 20 kemarin itu ada pernyataan yang bisa saya katakan menganulir, membatalkan pernyataan sebelumnya, ya. Nah, saya dalam hal ini tetap berhusnuzon kepada Allah agar beliau ini betul-betul di dalam rangka untuk siasah, paham ya? Siasah. Itu saya husnuzon kepada Allah bahwa Allah memberikan satu kesempatan kepada beliau, ya, di tengah-tengah euforia peringatan seperti itu, kemudian muncul narasi dari beliau yang saya anggap membatalkan kalimat sebelumnya itu, ya. Sehingga saya tetap berharap bahwa beliau masih di atas al-haq. Mohon maaf kalau saya salah. Kenapa? Karena saya menggunakan dua teori, ya. Ada teori di dalam takfiri, ya. Di dalam teori pengkafiran itu ada takfiri am dan takfiri muayyan, ta'yin, ya. Kalau am itu menggunakan ayat-ayat yang tidak menuju atau menuju hidung seseorang, tapi ayat-ayatnya itu secara umum, ya. Jadi Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah itu, ya, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum kahubbillah, ya. Jadi Allah berfirman, wahai orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad,
yang keluar dari agamanya Islam, ya, maka kalian akan digantikan oleh Allah dengan kaum yang lain. Ya, artinya Allah tidak menganggap sholat, apapun yang kita lakukan amal-amal soleh itu tidak dianggap. Kenapa? Karena sudah batal kok syahadatnya. Ya kan? Dalam pemahaman saya, memang yang pertama kali yang dihisab itu adalah sholat. Betul ya? Itu hadis. Yang pertama kali yang dihisab itu adalah sholat. Jika tauhidnya sudah benar. Kenapa? Karena sholat ini berkaitan dengan amal-amal berikutnya. Jika tauhidnya sudah benar, maka diperiksa sholatnya. Kalau tauhidnya sudah batal, untuk apa diperiksa sholatnya? Oh, sudah batal kok, langsung diuncalno, wis mari, selesai. Itu pemahaman saya. Kalau saya salah, mohon saya dikoreksi. Sehingga kita tidak gampang untuk menafikan kalimat la ilaha illallah. Tidak dengan gampang. Perhatikan, tidak dengan gampang untuk melanggar, ya, melanggar apa yang membatalkan syahadat dan apa syarat-syarat daripada syahadat. Ada orang yang mengatakan, kok mengucapkan kalimat tauhid saja pakai syarat? Loh, kalau mengucapkan tidak apa-apa, tidak pakai syarat, gitu loh, tidak pakai syarat. Silakan orang Hindu, silakan mengucapkan, tidak pakai syarat, ya. Tapi ingat, ulama-ulama, ya, menisbatkan syarat itu di dalam kalimat la ilaha illallah itu dalam rangka untuk orang yang mengucapkan kalimat itu agar berhati-hati terhadap apa? Terhadap nawaqidul Islam, apa-apa yang membatalkan keislaman. Ya, kalau Islamnya sudah batal, sholatnya sudah selesai, semuanya batal. Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau, ya Muhammad, ya, dan orang-orang sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu Muhammad, ya, melakukan kesyirikan, maka akan hapus semua, hilang semua amalmu. Ini Rasulullah, ya, terkena ancaman, kena delik di dalam surah Az-Zumar, insyaallah surat ayat ini, ya, ayat 65 atau 66, 65 insyaallah, surat Az-Zumar. Ya. Jadi Rasulullah saja diancam oleh Allah, ya, jika kamu Muhammad melakukan kesyirikan, maka akan batal semua. Apalagi kita ini, siapa saya ini, ya. Maka ini yang harus kita jaga sebagai syarat supaya kita ini tidak jatuh pada pembatal-pembatal syahadat dan pembatal-pembatal keislaman, ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu? Ya, saya tetap husnuzon bahwa mereka ini orang-orang yang telah melewati, ya, masa-masa penyiksaan, masa-masa dizalimi dan sebagainya dan seterusnya, ya. Itu saya tidak berhak, ya, untuk menjatuhkan atau mentakyin mereka dengan takfiri muayyan, kaidah takfiri muayyan. Saya tidak berani, karena muayyan ini adalah wilayahnya ulama, ya. Ulama yang mana? Ulama yang disebut ahlul hali wal aqdi. Mereka lah yang berhak untuk melakukan sidang lalu memberikan putusan kepada, bukan putusan, mohon maaf, memberikan hasil kesimpulan kepada ulil amri atau kepada Amirul Mukminin. Ini hasil keputusan daripada ulama begini. Terserah bagaimana ulil amri, mau dihukum atau mau dimaafkan, fadhol. Ya, nanti ulama dan ulil amri itu bersidang lagi, ya, bersidang lagi untuk memutuskan. Kalau dia murtad, maka diberi waktu 3 kali, bukan 3 hari, 3 kali. Harinya terserah, ya, diberikan waktu 3 hari untuk bertobat. Entah seminggu, entah 1 bulan, entah setahun, sesuai dengan kadar kemurtadannya. Kalau murtadnya itu berat, mempengaruhi opini umat, maka tidak lama-lama, cukup 3 hari. Ada yang mengatakan begitu, cukup 3 hari. Kalau ini dibiarkan, umat akan sesat. Cukup 3 hari. Nah, nanti 3 hari itu ditunda lagi, masih belum, diberikan waktu lagi 2 kali, 3 hari lagi. Tidak mau tobat, 3 kali lagi, tidak mau tobat, selesai. Surat di dalam surat Al-Nisa 137. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa sadadu kufron lam yakunillahi liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila.
Ya, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, sumasdadu kufron, maka bertambah-tambah kekafirannya. Lam yakunil ladzina yaghfiru lahum. Tidak ada ampunan bagi mereka, bagi orang seperti ini, dan tidak ada jalan untuk mendapatkan hidayah. Tidak ada jalan lagi untuk berislam. Cukup, ya. Murtad itu 2 kali saja cukup, diberikan waktu 2 kali. Ya, tidak bisa 3 kali. 3 kali tetap tidak mau Islam, selesai. Tidak ada ampunan bagi dia, dan tidak ada jalan untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Walah liyadhum sabila. Tidak ada jalan, tidak ada hidayah baginya. Karena cukup 3 kali murtad itu. Ya, apalagi dari kalangan ulama, ustadz yang murtad. Ini tidak pakai lama hukumannya. Kalau dia orang umum, awam, sampai dia dipahamkan tentang kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau sudah sekelas ustadz, ulama, cukup 3 hari, kata para ulama bersepakat, cukup 3 hari, diberi waktu sampai 3 kali. Tidak mau tobat, selesai. Iya, dikisos, ya, dikisos. Nah, ini bukan wilayah saya, terus terang, bukan wilayah saya. Jadi kalau saya mengeluarkan statement apapun, apakah itu suara ataukah itu gambar atau apa namanya video, ya, itu ekspresi saya tentang apa namanya, ekspresi kekecewaan saya, gitu loh. Bagaimana ya Allahu Akbar, ya saya tidak bisa bicara, ya. Saya kehilangan betul, kehilangan orang tua, gitu. Ya Allah, ya Rabb. Ya itulah, saya kira sementara itu aja. Saya tidak bisa teruskan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.